Pak, saya mau menanyakan untuk tindak lanjut tentang ASN yang nongkrong di warung kopi di saat jam kerja. Itu bagaimana dari Satpol PP? Baik, terkait mengenai ASN yang nongkrong di warung saat jam kerja, memang sudah lama kami pantau. Sudah lama kami pantau terhadap ASN yang nongkrong-nongkrong di warung di saat jam kerja. Dalam hal ini kami memang sudah lama untuk mengadakan penertiban terhadap ASN. Tapi terlebih dahulu sebelum kami laksanakan kegiatan ini, kami akan menjumpai pimpinan Pak Bupati untuk berkoordinasi dalam hal penertiban ASN ini. Karena penertiban ini jangan sia-sia kita laksanakan terhadap penertiban ASN yang nongkrong di warung saat jam kerja. Karena kenapa? Harus adanya tindak lanjut ketika kami melaksanakan penertiban nantinya terhadap ASN oleh BKPSDM. Terus bagaimana jika ASN itu nongkrong di saat jam kerja di kantin dalam area dinas? Iya, kami melihat selama ini yang memang ASN yang memang minum di kantin dalam komplek perkantoran itu saya rasa tidak ada persoalan, karena mereka selama ini kami melihat mereka duduk di kantin untuk minum kopi, minum teh, makan itu hanya jam pagi ataupun ketika beristirahat setelah kerja. Apakah Pak Kasat sudah berkoordinasi dengan Pak PJ Bupati untuk penertiban ASN? Baik, ini 2 hari yang lalu kami sudah menjumpai Bapak PJ Bupati bahwa berkoordinasi dengan beliau untuk ke depan dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan penertiban terhadap ASN yang nongkrong di warung. Jadi Pak Bupati menyambut baik sebelum kita menertibkan ASN tersebut yang nongkrong di warung. Ini terlebih dahulu kami akan mengirim surat kepada kantor-kantor atau semua instansi yang berada di dalam Kabupaten Aceh Barat. Instansi mana aja yang terlibat dalam penertiban ASN yang nongkrong di warung kopi? Instansi yang terlibat terutama sekali BKPSDM, kemudian Satpol PP dan juga pemerintahan itu harus memang kita laksanakan nanti ketika dilaksanakan kegiatan harus memang peran aktif dalam hal penertiban ini. Kapan mulai penertiban dilaksanakan? Insya Allah kami akan laksanakan. Terlebih dahulu kami kirimkan surat ke dinas-dinas. Setelah kami kirimkan ke dinas, mungkin minggu depan ini segera kami laksanakan kegiatan tersebut. Apa himbauan Pak Kasat terhadap ASN yang sering nongkrong di warung kopi? Kami menghimbau terutama kepada kepala-kepala dinas untuk mengingatkan kepada stafnya supaya jam kerja jangan nongkrong di warung. Seandainya kedapatan bersama anggota kami akan mencatat dan menindaklanjuti kepada BKPSDM. Nanti selanjutnya BKPSDM yang memutuskan terhadap ASN yang melanggar aturan. Bagaimana dengan masyarakat yang melihat ASN nongkrong di warung kopi apabila difoto atau di video dilaporkan ke Satpol PP? Apakah itu ditindaklanjuti? Baik, kalau masyarakat ada laporan kepada kami akan menindaklanjuti terhadap orang yang kedapatan baik dengan anggota kami maupun masyarakat yang melapor kepada kami terhadap ASN yang nangkal di warung di saat jam kerja. Dengan bentuk laporan bagaimana masyarakat bisa membuktikan bahwa ASN itu nongkrong di warung kopi? Kami nanti akan menangkap langsung, Pak. Bila ASN nanti keberadaan di warung kopi, langsung anggota kami terjun di warung itu, tempat duduk mereka kami tangkap dan kami berikan surat peringatan kepada mereka, sehingga nanti surat peringatan tersebut kami teruskan ke BKPSDM atau ke pihak pemerintahan. Bagaimana keamanan pihak masyarakat yang melaporkan terhadap ASN nakal apabila ada tindak anarkis dari pihak yang dilapor? Baik,
Kalau ada masyarakat yang melapor, tentunya kami tidak memberitahukan baik orangnya maupun namanya yang melaporkan, yang tahu hanya kami. Jika itu suatu saat akan bocor, yang melaporkan, Itu saya rasa tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan masyarakat memberitahukan supaya itu ASN itu di saat jam kerja jangan nongkrong di warung kopi. apakah pelapor itu bisa dilindungi di saat dia ketahuan melaporkan? Iya, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan itu bisa saja dilindungi. Pelaporan semacam apa yang bisa membuktikan ASN itu betul-betul nongkrong di warung kopi yang dari masyarakat yang menjadi laporan A1? Memang dia betul-betul berada di saat ASN itu berada di warung itu lagi makan dan minum kopi. Ya, laporannya apa, secara video atau secara foto? Baik secara foto maupun secara video. Oke. Sekarang bagaimana tindak lanjut Pak Kasat dan staf Pak Kasat tentang penertiban pasar bina usaha? Baik, terhadap tindak lanjut pasar bina usaha, baru-baru ini kami telah duduk bersama dinas terkait terhadap tindak lanjut pasar bina usaha yang telah ditertibkan dua minggu yang lalu. Dulu dari pihak Perindakop dan DLHK dan instansi yang terlibat di dalam penertiban dan penetapan bina usaha akan membuat pos pengamanan 3 titik. Nah, sekarang pos tersebut tidak ada. Gunakanlah pos yang sudah ada. Itu bagaimana cara penggunaannya sekarang? Apakah sudah digunakan atau masih berkeliaran? Baik, itu masalah pos pengamanan sudah ada 2 unit. Dari pos tersebut sekarang kami gunakan untuk keanggotaan baik anggota polisi, Satpol PP, POM, TNI, kami gunakan pos yang sudah ada. Tapi insya Allah mungkin dalam perubahan ini kami akan membuat pos satu lagi di ujung Blangpulo, dekat pasar ikan. Dekat pasar ikan itu akan kami membuat pos satu lagi untuk supaya kami lebih nyaman dalam hal pengawasan di pasar bina usaha tersebut. Selama ini personil apakah aktif dalam penertiban di pasar bina usaha? Alhamdulillah personil selama ini sejak kami lakukan penertiban di Jalan Dariyah 2 pasar bina usaha itu telah kami tempatkan anggota personel Satpol PP sebanyak 10 orang setiap 5 jam. Itu dimulai jam 6 off sampai jam 10, jam 10 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 6 itu dilakukan setiap hari selama dilakukan penertiban ini. Penertiban yang dilakukan hanya di Jalan Darut Dariyah karena itu yang sudah ditata. Nah, sekarang banyak pedagang yang lari ke daerah Blangpulo, daerah yang menuju Jalan Garuda, itu mengganggu jalan. Itu bagaimana tindak lanjut daripada pihak Satpol PP? Baik, hasil rapat kami kemarin sudah kami bincangkan bahwa terhadap pedagang-pedagang yang sudah berjualan di Jalan Blangpulo ataupun jalan lain. Itu sebenarnya menurut hemat yang kami dengar itu karena adanya laporan dari baik Kadus maupun kecil setempat yang berdagang itu orang-orang luar di atas sepeda maupun di lapak-lapak di badan jalan Blangpulo. Itu kami akan segera tindak lanjut untuk mengusir mereka supaya mereka masuk ke dalam pasar yang telah disediakan. Kalau memang tidak masuk di jalan, tetap tidak boleh berjualan. Apa ada kendala selama penertiban di pasar bina usaha terhadap Satpol PP? Alhamdulillah, kendala yang kami hadapi di lapangan selama penertiban tidak ada, malah masyarakat
kami rasa sangat banyak yang mendukung dalam hal penertiban ini. Apa himbauan Satpol PP terhadap pedagang liar dan pedagang-pedagang lainnya di Pasar Bina Usaha San? Ya, himbauan kami terhadap pedagang-pedagang, baik pedagang liar maupun pedagang yang tidak patuh aturan, supaya mereka masuk ke dalam Pasar Bina Usaha, tempat yang telah disediakan. Apabila nantinya tidak diindahkan dalam hal ini, Satpol PP akan menindaklanjuti atau menindak tegas terhadap pedagang yang berjualan di jalan. Apakah dari Satpol PP ada pesan untuk pemerintah daerah atau pada dasarnya PJ Bupati? Iya, kami sudah mengajak di saat kami lakukan rapat tindak lanjut terhadap penertiban ini kepada seluruh instansi yang terlibat dalam hal ini, supaya kita bahu membahu, ya, sejalan kita laksanakan. Jadi bagi tugas Satpol PP apa tugasnya, perhubungan apa tugasnya, kepolisian juga mendampingi kami, juga di pihak TNI maupun POM, supaya itu sama-sama kita jalankan supaya lebih indah dan nyaman dalam hal melakukan penertiban nantinya. Selama penertiban ini, apakah instansi terkait yang terlibat dalam penertiban penataan itu selalu hadir dan siaga di tempat? Instansi terkait selama penertiban ini kami lihat penertiban yang 5 hari itu hadir dinas-dinas terkait dalam hal melakukan penertiban. Tapi dalam hal pengawasan ini kami lihat sangat kurang untuk bekerja sama dengan Satpol PP, TNI, Polri, POM. Ini kami lihat dari dinas-dinas, baik dinas perhubungan atau dinas perikanan dan juga dinas peternakan, itu mohon kerjasama yang baik supaya dalam hal ini sama-sama kita sama-sama kita tata Pasar Bina Usaha itu supaya masyarakat nyaman dalam hal berbelanja setiap harinya. Baik Pak Kasat, terima kasih untuk koordinasi hari ini. Ini akan kita sampaikan kepada Pak PJ Bupati selaku pimpinan daerah untuk tindak lanjutnya. Baik, terima kasih.